Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyyu wa jamaah Masjid Al-Falah PRM Sidodadi yang dinamati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam ini kajane yang dedek ini cuma di kamar nunggu tadi kapaten ento alhamdulillah. Marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam yang penuh rahmat ini. Kita dapat masih diberikan hidayah setelah hidayah untuk melaksanakan sholat isya berjamaah serta qiyamul lail. Semoga apa yang kita lakukan ini di bulan Ramadan yang mulia ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita mendapat ridhonya, dan hal-hal yang disengaja walaupun tidak kekurangan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita nanti mampu mencapai derajat manusia yang takwa. Yang kedua, salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan pada junjungan kita, manusia agung, tauladan seluruh umat manusia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta kita umat sampai akhir zaman. Perkenankanlah pada malam ini masih berkaitan dengan bulan Ramadan, banyak amalan yang kita lakukan, amalan baik masih dalam kaitan itu. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 186, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu wal yu'minu la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu ya Muhammad tentang aku, sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Maka hendaklah mereka memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka selalu dalam jalan yang benar. Maka yang kita tarik adalah berdoalah. Ud'u'illah sama. Jibu da'wat da'i dada'an. Jadi berdoalah semoga maka akan aku kabulkan. Nah, di dalam kaitan ini kita selalu diajarkan oleh Allah melalui Nabi Muhammad SAW selalu beramal yang strategis. Amal yang strategis yang bagaimana? Contohnya, kalau di bulan Ramadan, kalau kita iftar itu kan ibadah, tapi akan bernilai mulia apabila iftar kita itu memberi makan orang lain, ya kan? Maka kita dapat pahala puasanya, kita sendiri dapat pahala, kita sudah tahu itu sudah merasa. Maka berdoa juga begitu. Ya, yang saya angkat pada malam ini adalah kita mendoakan orang lain. Kita akan dapat double mendoakan itu. Karena kalau orang kita itu tidak dengan hati yang tulus dan ikhlas, insya Allah susah kita mendoakan orang lain. Ya kan? Karena pada dasarnya sifat manusia itu SMS, ya kan? Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Ono tonggone tuku mobil mewah, kita panas dingin. Ono tuku TV yang LCD yang berapa ini itu yang gede tembok itu, nah, kita panas dingin. Tapi insya Allah kalau jamaah Al-Falah nggak kayak gitu ya, jamaah yang di tempat lain itu. Sunnah ini memang jarang dilakukan, kita mendoakan orang lain, mendoakan sesama muslim, teman, sahabat, guru dan lainnya yang kita doakan tanpa sepengetahuan orang tersebut, itu bernilai strategis. Karena apa? Itu akan diaminkan oleh malaikat sebagaimana hadis Nabi, dalam hadis Nabi riwayat Muslim,
ma min abdi muslim yad'u li akhihi bi dhahril ghaibi illa qala malaku wala bimithli. Tidak ada seorang muslim yang mendoakan kebaikan bagi saudaranya sesama muslim tanpa sepengetahuannya. Tentunya memang sesama muslim ya. Kita kan memang dilarang mendoakan orang selain orang muslim. Melainkan malaikat akan berkata, dan bagimu juga kebaikan yang sama. Loh, besok jaminan kayak gini ya kan. Marilah kita di dalam momen Ramadan ini kita mendoakan saudara kita, baik dari aspek kesehatannya, rezekinya, kekuatannya, kesempatannya, karirnya dan sebagainya. Ya, jadi ini syaratnya apa? Bil ghaib ya. Mendoakan dalam soal yang bersangkutan tidak tahu kalau kita itu doakan, ya kan? Nah, maka ini kan jarang kita sadari. Maka mulai dari sekarang saya yakin bahwa itu sudah melakukannya. Maka kita tingkatkan lagi di bulan suci ini. Kenapa? Kalau kita di bulan Ramadan ini kita kan tidak punya tempat mustajabah di Indonesia. Punya tempat enggak? Enggak ada kan? Yang ada adalah waktu yang mustajabah. Dikala kita siap Ramadan siang itu kan mustajabah ya. Dikala menjelang maghrib mau buka puasa kita berdoa. Itu yang waktu yang mustajabah. Kemudian di mana? Pada waktu sahur istighfar banyak-banyak. Itu juga waktu yang mustajabah. Menunggu antara adzan sampai qomat itu waktu yang mustajabah. Di antara khutbah pertama sama khutbah kedua juga waktu yang mustajabah. Maka perlu kita sadari di waktu-waktu kita berdoa. Minimal kepada orang tua kita, kepada saudara kita, kepada sanak keluarga kita, tetangga kanan kiri. Insya Allah ini sudah dijamin dalam hadis riwayat Muslim ini. Insya Allah oleh malaikat akan diaminkan. Di dalam hadis yang lain, ini ngerti ini orang aku dokter ya kan, dokter spesialis paru. Ngomong ngamalan ini saya beda sama beliau Al-Hafidh. Dokter ijazahnya asli ya, bukan palsu. Kayak Alhamdulillah, bukan ijazah palsu. Alamatnya juga nggak palsu, asli orang Monocolo sepanjang. Dakwatul mar'il muslimin li akhihi bidhahril ghaibi itu kata kuncinya mustajabatu inda rabbih malakum muwakkal kullama da'a ila ahli wa qala malakul muwakkalu bihi amina wala bimithli. Doa seorang muslim untuk saudaranya sesama muslim tanpa diketahui olehnya adalah doa yang mustajabah. Di atas kepalanya orang yang doa itu ada malaikat yang telah diutus oleh Allah SWT, sehingga setiap kali dia mendoakan kebaikan untuk saudaranya, maka malaikat diutus tersebut akan bilang amin dan kamu akan mendapatkan seperti itu. Ini diamalkan juga oleh sahabat Nabi namanya Abu Darda, punya sahabat 300. Istrinya itu sampai ngapain kamu doain teman-teman yang 300 kok nggak capek? Lalu Abu Darda bilang sama istrinya, apakah aku tidak boleh mendambakan doa para malaikat yang mengaminkan doaku? Dengan cara apa? Dia mendoakan sahabat. Ini dalam kitab Syiar Al-Amin Nurbala jilid 2 ayat 351 halaman 351 sampai ayat terakhir. Nah, demikian sedikit yang bisa saya sampaikan. Kalaupun ada kesalahan dari Al-Fakir Yahya, nah, ya, saya bukan ustadznya ustadz palsu gitu ya. Makanya saya nggak mau disebut kalau itu dokter ya, saya senang sekali. Memang itu gelar asli saya itu, gitu ya. Bukan ijazah palsu. Nah, akhirnya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana dzalamna anfusana wa la taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nasrun minallahi wa fatihun wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.